lupa like, share, and subscribe. Sentuh tombol ini. Ketaatan hati. 1. Mensyukuri nikmat Allah, yaitu mengingat kenikmatan dan pemberi kenikmatan, seperti kenikmatan Islam, ketaatan dan seluruh kenikmatan. Disebutkan dari Ibrahim bin Adam berkata, siapa berpagi-pagi hendaknya membiasakan bersyukur pada 4 perkara. Pertama, hendaknya ia bersyukur lalu mengucapkan. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyinari, menerangi, hatiku dengan cahaya petunjuk dan menjadikanku termasuk orang-orang mukmin dan tidak menjadikanku sesat. Kedua, hendaknya ia membaca. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, hendaknya ia membaca. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku di tangan selainnya. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi cacatku. Dan dikatakan, tiadalah dari sesuatu hari di mana seorang berpagi pada hari itu melainkan Allah menetapkan padanya 10 perkara. A. Mengingat Allah ketika bangunnya. B. Menutupi aurat. C. Menyempurnakan wudhu pada waktu-waktu salat. D. Menyempurnakan salat pada waktu-waktunya. E. Mempercayai janji Allah Ta'ala dalam urusan rizki, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Surat 11 Hud 6. F. Qanaah, menerima apa yang ada, dari pemberian Allah Ta'ala, berdasarkan garis bawah firman-Nya. Artinya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. G. Berserah diri kepada Allah Ta'ala, berdasarkan firman-Nya. 58. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Surat 25 Al-Furqan, 58. H. Sabar terhadap perintah Allah dan ketentuannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Surat At-Tur, 48. I. Bersyukur atas kenikmatan Allah Ta'ala berdasarkan firman-Nya. Artinya, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Surat 16 An-Nahl, 114. J. Memakan dari yang halal. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 2. Bersabar menghadapi terjadinya bencana yaitu menahan hati dari mengeluh dan gelisah. Disebutkan dalam hadits yang dikemukakan As-Suhaimi dalam Lubatut Tholibin. Sebenarnya balasan itu beserta besarnya bencana, dan sesungguhnya Allah itu jika mencintai suatu kaum maka Dia mencoba mereka, siapa rela maka dia mendapatkan kerelaan, dan siapa yang marah, maka dia mendapatkan kemarahan. Artinya, diriwayatkan dari Nabi S.A.W. bahwasanya beliau bersabda. Artinya, Allah Ta'ala berfirman, apabila aku hadapkan pada seorang hamba dari hamba-hambaku berupa musibah pada dirinya, jiwanya, dan hartanya atau anak-anaknya lalu dia menerima hal itu dengan sabar dan baik, maka aku merasa malu untuk menegakkan timbangan amal atau membuka catatan kitab perbal amal padanya pada hari kiamat. Petik 2. Bersabar menghadapi musibah adalah seperti tertimpa sakit, kelaparan, takut diancam musuh, kematian orang yang dicintai seperti anak atau istri, kehabisan harta, diintimidasi orang, dan lainnya. Disebutkan dalam hadits yang tercantum dalam kitab Al-Jami'us Sagir. Artinya, siapa tertimpa suatu musibah lalu dia ingat pada musibahnya dan mengucapkan istirja, sekalipun janjinya mendatangi,
maka Allah menetapkan baginya pahala yang sama pada hari tertimpa musibah. Sementara orang-orang arif mengatakan, sabar itu ada 3 tingkatan. Pertama, meninggalkan pengaduan, mengeluh, yang disebut sabar. Baik, inilah derajat tabi'in. Kedua, rela terhadap takdir, inilah derajat orang-orang zuhud. Ketiga, mencintai apa yang diperbuat yang maha menguasai, inilah derajat para sadikin. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Nuzatul Majalis. Ibnu Qayyim mengatakan, dari aspek hukum sabar itu terbagi menjadi 5. A. Wajib, bersabar melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan serta menanggung musibah. B. Sunnah, bersabar melakukan kesunahan dan meninggalkan yang dimakruhkan, dibenci. C. Haram, yaitu bersabar meninggalkan makan hingga mati, atau bersabar tenggelam atau terhadap orang kafir yang akan membunuhnya. D. Makruh, yaitu bersabar sedikit sekali dalam makan dan berhajat menggauli istrinya. E. Mubah, yaitu bersabar untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkan sesuatu. Demikian sebagaimana dalam Lubabut Talibin. 13. Mempercayai datangnya rizki dari Allah. Nasr As-Samarkindi berkata dalam Tanbihul Ghafilin dari Ali bin Abu Talib, ia berkata, tegaknya Islam dengan 4 pilar, yaitu, yakin, adil, sabar dan jihad. Hukama, menafsirkan 4 perkara itu mengatakan, A. Yakin, ada 2 segi. Pertama, bahwa ia beramal semata-mata ikhlas karena Allah, tidak untuk mencari harta dunia dan tidak karena kerelaan para manusia. Kedua, ia mempercayai janji Allah dalam urusan rizki. B. Adil, yaitu ada 2 segi. Pertama, apabila ada kebenaran padanya ia memenuhinya sebelum diminta. Kedua, apabila kebenaran itu ada pada orang lain, maka ia menemani dengan mencarinya. C. Sabar, yaitu ada 2 segi. Pertama, bersabar untuk menunaikan kewajiban yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kedua, bersabar untuk menjauhi larangan Allah. D. Jihad, yaitu ada 2 segi. Pertama, bahwa Anda jangan lalai terhadap musuh Anda yaitu setan. Sebab jika Anda lalai terhadap setan itu, maka dia tidak akan lalai dari Anda. Setan itu bagaikan serigala, jika ia mendatangi kambing-kambing, lalu setiap kambing itu lalai daripadanya maka ia menerkamnya. Kedua, bahwa kebanyakan fitnah Bani Adam adalah karena harta, maka relakanlah dengan sedikitnya harta agar tidak memperdayakan Anda. 14. Membenci keduniaan, yaitu tidak senang melebihkan kebutuhan secara syar'i. Jika terdapat kelebihan harta segera dibelanjakan pada kebaikan, disedekahkan fakir miskin dan kaum lemah serta untuk infak amal jariyah. Demikian sebagaimana tersebut dalam Ihya. Sahabat Ibnu Abbas R.A. berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagi harta menjadi 3 bagian, 1 bagian untuk orang mukmin, sebagian untuk orang munafik dan sebagian untuk orang kafir. Bagi orang mukmin harta itu sebagai sarana, bagi orang munafik sebagai perhiasan, dan bagi orang kafir untuk kesenangan. Demikian disebutkan dalam As-Suluk ila Malikil Muluk. Al-Hamdani dalam Nubzah mengatakan, pasukan harta itu ada 10, yaitu pamer, keji, kesombongan, senda gurau, permainan, pemalsuan, kesalahan, penipuan, permusuhan dan mencampur adukan dalam memelihara syariat. 15.
melawan nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan dengan menentangnya dan setan yang mengajak maksiat. Al-Hamdani mengatakan, bahwa pasukan harta itu ada 10, yaitu loba, syahwat, bakil, kegemaran menyimpang dari kebenaran, keras, jelek akhlaknya, melamun, rakus dan malas. Adapun pasukan hawa nafsu itu juga ada 10, yaitu dengki, membesarkan diri, mengagumi diri, sombong, dendam, tipu daya, ragu-ragu, perselisihan dalam urusan, buruk sangka dan berdebat. Di dalam menentang dan melawan setan adalah dengan cara tidak mentaati ajakannya dan larangannya. Al-Hamdani mengatakan pasukan iblis itu ada 10, yaitu aniaya, khianat, kufur, meninggalkan menjaga amanat, mengadu domba, nifak, penipu, ragu terhadap keesaan pencipta, menentang perintah Allah Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan, dan lalai terhadap sunnah Nabi S.A.W. 16. Mencintai Allah dan Rasul-Nya serta para sahabat dan ahli bait. Caranya dengan tunduk dan patuh serta mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Abdullah bin Sa'ad berkata dalam Bahjatun Nufus, dari Anas R.A., dari Nabi S.A.W., beliau bersabda. Artinya, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang niscaya ia telah merasakan manisnya iman, yaitu hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari yang lain, hendaklah bila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci kalau akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hari Bukhari